Dimulai dengan seorang pendeta yang berdoa dengan sungguh-sungguh memohon perlindungan Tuhan. Adegan tersebut memotong kilas balik pengakuan Chun Sok bahwa dia melihat iblis dan menyesali keserakahannya. Dia pasti menceritakan pertemuannya dengan Kwon pada malam kematian orang tua Do-hee. Saat ini, Kwon dan Do-hee berada di kantornya. Kwon akhirnya mengungkapkan masa lalunya kepadanya. Setelah mendengar keseluruhan cerita, dia memeluk dan menghiburnya. Kwon bertekad untuk membuat kisah mereka berakhir bahagia. Tiba-tiba Kwon menggunakan sihirnya untuk menampilkan pertunjukan kunang-kunang. Dia yakin ini adalah kesempatan kedua baginya untuk mengubah akhir cerita mereka. Keesokan harinya, Kwon mengunjungi dewa dan bertanya apakah dia memiliki kesempatan untuk melawan takdir. Penuh dengan teka-teki, dewa mengatakan bahwa kemalangan membantu manusia menghargai kebahagiaan mereka. Namun Kwon berpendapat berbeda. Saat dia pergi, dewa itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan juga beracun bagi manusia. Kwon kembali ke rumah dan membangunkan istrinya. Sebagai suami yang manis dan berbakti, dia menggunakan kekuatannya untuk membuatkannya sarapan. Setelah itu, mereka berangkat kerja dan merencanakan Natal pertama mereka. Sedihnya di perjalanan itu, mereka menyaksikan sebuah kecelakaan yang mengingatkan Do-hee tentang kematian orang tuanya. Dan dia menjadi sangat sedih. Kwon akhirnya bertemu dengan Sok-hun untuk menanyakan bagaimana dia bisa membuat Do-hee bahagia. Sok-hun menjelaskan bahwa Do-hee adalah seseorang yang paling bahagia sebelum kematian orang tuanya. Namun Do-hee takut mengingat dia telah kehilangan semua orang yang dicintainya. Sementara itu, Do-hee dan karyawannya berkolaborasi dengan Sunwol untuk meluncurkan produk baru mereka. Kwon langsung menyetujuinya, tapi khawatir Do-hee memaksakan diri terlalu keras. Sementara itu, di sisi lain, Sukmin semakin merajalela. Semua dewan direksi harus patuh kepadanya sebab ibunya telah meninggal. Untuk itu, program-program lama yang telah dirintis ibunya itu sekarang harus dikubur. Sera semakin depresi setelah putranya meninggal. Malam itu, Do-hee terlalu lelah bekerja lalu ketiduran. Dia kemudian mimpi buruk, memanggil nama orang tuanya. Tiba-tiba, Kwon memasuki mimpinya. Dia mengubah mimpi buruknya dan memberinya mimpi indah tentang bersatu kembali dengan orang tuanya dan Chun Sok untuk merayakan Natal. Ini adalah pemandangan yang sangat menyentuh bagi Do-hee, sebab impian itulah yang hingga saat ini belum terwujud. Dan yang lebih spesial lagi, Kwon ikut dalam perayaan tersebut. Keesokan paginya, Do-hee mendapat pohon Natal dari Kwon dan mereka berjanji untuk menghiasnya bersama. Setelah itu mereka menikmati pagi yang menyenangkan saat bersiap-siap untuk bekerja. Semua hal sangat dipertimbangkan. Kwon melakukan yang terbaik untuk membuat Do-hee bahagia. Seakan tidak mau kalah, di tempat lain, Bokyu dan Dajong juga melakukan hal yang romantis. Hanya bedanya mereka masih menyembunyikan hubungan. Bokyu diturunkan di jalan ketika Dajong akan berangkat bekerja. Meskipun begitu, Bokyu berjanji akan mengantarkan makan siang. Kwon terus disibukkan untuk mencari-cari cara untuk membuat Do-hee bahagia. Dia bahkan mendapat bacaan dari salah satu karyawan Do-hee dan mengambil kartu kekasih. Hal ini kemudian menginspirasi dia untuk membelikan bunga untuk Do-hee. Satu-satunya yang sedih di Sunwol adalah Gayung. Dia berencana untuk segera pergi dan berbaikan dengan Kwon. Sementara itu di tempat lain, Sukmin bertemu dengan pemegang saham dan mengumumkan bahwa dia mengubah keadaan. Dia ingin menghentikan komite kompensasi kecelakaan industri yang didirikan ibunya. Ia juga ingin mengalihkan setidaknya 30% pekerja penuh waktu di perusahaannya menjadi pekerja paruh waktu. Hari itu berjalan baik bagi semua orang kecuali Suan sejak guru anak-anaknya berhenti. Do-hee, Suan, dan Sok-hun menerima telepon dari Sukmin yang mengundang mereka untuk makan malam. Tentu saja Do-hee enggan pergi, tapi Sukmin memanfaatkan kesukaannya pada Chun Sok agar dia menerima undangan tersebut.
Kwon mulai bersemangat dan membuat kesepakatan baru. Dia bertemu dengan geng mafia dan meminta mereka untuk mempertimbangkan pekerjaan lain. Pada kesempatan itu, Kwon juga akhirnya mengaku jika dirinya adalah demon. Bogyo mengantarkan makan siang untuk Dajong dengan cara menyamar. Namun tentu saja dia gagal karena karyawan Dohee sudah langsung bisa menebak siapa dirinya. Takut hubungannya dengan Dajong terungkap, terpaksa Bogyo menyerahkan makan siang spesialnya untuk karyawan Dohee yang lain. Di hadapan teman-temannya, Dajong tetap konsisten jika dia bermusuhan dengan Bogyo. Kwon baru saja membeli bunga dan langsung menyerahkannya kepada Dohee. Seperti yang sudah ia harapkan, Dohee juga membalasnya dengan perlakuan manis. Kwon sangat yakin jika di kesempatan kedua ini hidup mereka akan berakhir indah. Di sisi lain, Sera membuang pil yang biasa ia minum dan terus merenungkan percakapan terakhirnya dengan Do-gyong. Setelah itu, Sukmin menemukan Sera tidak sesadar yang dia kira setelah dia menemukannya sedang mencari-cari di brankasnya. Dia menemukan buku panduan manual iblis dan sepertinya masih terlalu takut pada Sukmin untuk memberontak. Malam semakin larut. Sebenarnya Kwon dan Dohee enggan untuk pergi makan malam. Tapi kemudian mereka terpaksa pergi untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Makan malam tersebut ternyata merupakan siasat agar anggota keluarga menjual sahamnya kepada Sukmin. Dohee dan Sukhun langsung menolak, sementara Suan mengatakan dia perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Dohee dan suaminya pergi setelah menanyakan apakah Sukmin tidak tahu apa yang selama ini dilakukan Do-gyong. Kwon memperhatikan bekas luka bakar Sera namun tetap diam. Sokhun segera pergi juga, tapi saat Suan pergi, Sukmin mengumumkan bahwa kebaikannya berakhir malam itu. Keesokan harinya, Sokhun mengetahui tentang pesanan baru Sukmin untuk perusahaannya. Dalam kemarahan, dia menerobos ke dalam rapat dewan tidak resmi dan menghadapkan pada Sukmin. Dia berjanji akan menggunakan media untuk melawannya. Tapi hal ini tidak menggoyahkan ketua baru itu. Justru Sukmin memanggil seseorang dan meminta mereka memberitahu dewan tentang mosi memecat Sokhun. Setelah itu Sokhun pergi dan menelepon Dohee untuk memberitahunya tentang langkah terbaru Sukmin. Saat ini, Sera dirawat di rumah sakit oleh suaminya dan Kwon memutuskan untuk mengunjunginya karena dia berharap untuk mendapatkan buku manual iblis kembali. Pada awalnya Sera tidak kooperatif, tapi Kwon menjelaskan bahwa dia hanya memberinya satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sera memikirkannya dan mengaku bahwa Sukmin berada di balik segalanya. Dia membunuh ibunya, Do-gyong, dan mencoba membunuh Dohee beberapa kali. Sementara itu, Dohee menemui Sukmin di kantornya, dan Sukmin melontarkan kejutan kepadanya. Dia mengklaim bahwa Chun Sok membunuh orang tua Dohee. Dia memutar rekaman ayahnya yang mengancam Chun Sok. Karena ternyata Chun Sok mengesampingkan kesejahteraan karyawannya untuk mendapatkan investasi besar ketika perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang goyah. Sukmin mengatakan ibunya lebih jahat dari dia, tapi dia tiba-tiba berubah setelah orang tua Dohee meninggal. Tentu saja Dohee menolak mempercayainya dan mereka terlibat perkelahian fisik. Sukmin meraih leher Dohee dan mulai mencekiknya. Dohee melakukan yang terbaik untuk melawan dan menusuk lengannya dengan pena. Namun Sukmin terlalu kuat untuknya dan Dohee berjuang untuk tetap sadar. Kembali lagi dengan kilas balik Sera yang mengaku kepada Kwon bahwa Sukmin berada di balik segalanya. Sementara itu, Sukmin mencekik Dohee di kantornya. Untungnya, Kwon berteleportasi ke Dohee dan menyelamatkannya. Namun kegaduhan membuat anak buah Sukmin mencoba mendobrak pintu. Hal ini memaksa Kwon untuk memindahkan mereka bertiga ke atap favoritnya. Sukmin yakin bahwa Kwon tidak akan membunuhnya, itu bertentangan dengan kode etik setan. Namun Kwon mengatakan dia akan menyiksa Sukmin sampai dia memohon kematian. Dohee meminta Sukmin untuk menyerahkan diri, tapi Sukmin bangga. Dia pikir dia bisa lolos dari kejahatannya.
Kwon mengklarifikasi bahwa Sera sedang dalam perjalanan ke polisi dan memiliki banyak bukti yang akan memberatkan suaminya itu. Mendengar ini, Sukmin mengubah pendiriannya dan memohon kepada Kwon untuk membuat kontrak dengannya. Dia jelas-jelas ingin merahasiakan kejahatannya, tapi Kwon menolak mengabulkan keinginannya. Pada akhirnya, Sukmin memutuskan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kwon dan jatuh dari atas. Suan terkejut mendengar kejahatan dan kematian kakaknya dan menangis di kantor polisi. Bahkan para detektif pun kaget dengan pergantian peristiwa dan motif dibalik kejahatan Sukmin. Media segera mengambil berita tersebut. Sementara itu, Do-hee dan Kwon pulang. Dia meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya dan menyembuhkan lukanya. Sok-hun tiba untuk memeriksa Do-hee dan kita tahu bahwa tubuh Sukmin tidak ditemukan. Do-hee bertanya-tanya bagaimana jika Sukmin masih hidup. Tapi Kwon meyakinkan jika memang seperti itu maka ia pasti akan menemukannya. Do-hee menceritakan percakapan terakhirnya dengan Sukmin, bahwa Chun Sok yang telah membunuh orang tua Do-hee. Sok-hun mengira Sukmin berbohong dan mengatakan pada Kwon bahwa Do-hee akan hancur jika Sukmin bisa dipercaya. Kwon terus mengkhawatirkan istrinya dan berjanji akan selalu ada untuknya. Dia bilang selama dia memanggil namanya, dia akan muncul. Keesokan paginya, pendeta membaca tentang kematian Sukmin di surat kabar. Media terus menelpon, menanyakan detail kematian Sukmin. Tentu saja mereka berharap bisa mewawancarai Do-hee karena dia berada di tempat kejadian. Namun timnya mengklarifikasi bahwa dia tidak perlu diganggu. Karyawan Do-hee juga mengkhawatirkan dirinya dan masa depan perusahaan. Meskipun demikian, Do-hee yakin hal ini akan segera berakhir. Di tempat lain, Ga-young mengunjungi Sok-hun untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Dia juga ingin Sok-hun menghadiri pertunjukan terakhirnya. Geng mafia mencoba membuka lembaran baru dengan membuka restoran. Dengan bekal keyakinan, ternyata mereka bisa melakukannya. Sera mengunjungi Kwon untuk mengembalikan buku manual iblis. Dia bertanya padanya tentang kata-kata Sukmin kepada Do-hee. Sera mengklaim hal itu mungkin karena Sukmin sangat yakin ibunya jahat. Hal ini membuat Kwon khawatir hingga menceritakan rahasianya kepada Bokyu dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia berada di posisi Do-hee. Bokyu menjawab bahwa dia akan mencoba melupakannya dan Kwon mempertanyakan apakah hal itu mungkin. Di kantor, Do-hee kesulitan melupakan kata-kata Sukmin. Dia menggali lebih dalam tentang Chun Sok dan menanyakan beberapa pertanyaan pada Da-jong. Sejak kapan ibu angkatnya itu mulai menggunakan tongkat? Da-jong pernah bekerja untuk Chun Sok sebagai sekretaris dan mengungkapkan bahwa Chun Sok mengalami cedera lutut setelah kematian orang tua Do-hee. Namun para karyawan diberitahu bahwa dia terkena penyakit kronis. Begitu Kwon kembali, dia memintanya untuk membantu menemukan kebenaran. Mereka menuju ke kantor Chun Sok dan Do-hee melihat salib yang biasa disimpan oleh ibu angkatnya itu. Ini mengingatkannya pada pendeta. Mereka pun mengunjungi gereja dan disambut oleh pendeta. Hanya saja pendeta itu hanya ingin berbicara empat mata dengan Do-hee dan terpaksa Kwon menunggu di luar. Pendeta akhirnya menceritakan informasi yang diinginkan Do-hee sesuai pengakuan Chun Sok. Ternyata sedikit berbeda dengan cerita Sukmin. Menurut pengakuan Chun Sok, orang tua Do-hee mencoba memerasnya. Chun Sok tidak terima hingga kemudian mengikuti mereka dengan mobilnya. Hal ini menyebabkan kejar-kejaran mobil secara liar. Chun Sok memprioritaskan keuntungan finansial di atas keselamatan karyawannya. Dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ia tidak sepakat dengan orang tua Do-hee. Diam-diam, Sukmin merekam percakapan mereka ketika sedang bertengkar. Pada saat yang sama, ayah Do-hee tahu waktunya hampir habis. Dia telah menandatangani kontrak dengan Kwon 10 tahun lalu. Dia masih ingin menyelamatkan para karyawan dan pulang ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal pada putrinya. Ketika kejar-kejaran mobil meningkat, orang tua Do-hee kehilangan kendali atas mobil mereka dan mengalami kecelakaan. Kwon segera tiba dan menolak menandatangani kontrak lain dengan ayah Do-hee.
Pria itu memohon kepada Kwon untuk setidaknya menyelamatkan istrinya, namun permohonannya diabaikan. Kwon memberitahunya jika manusia hanya mendapat satu permintaan, dan dia akan mati karena serangan jantung. Chun Sok yang menyaksikan semua ini ketakutan saat Kwon mendekatinya. Kwon menawarkan kontrak kepadanya karena ingin mengetahui keinginannya. Tapi sebelum dia dapat berbicara, mobilnya meledak dan lutut Chun Sok terluka akibat ledakan tersebut. Do-hee terkejut setelah mengetahui kebenaran ini. Dan yang terpenting, ia tahu jika Kwon terlibat. Namun, Do-hee mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja di antara mereka. Hanya saja Kwon mendengarnya menangis di kamar mandi dan merasa bersalah. Kwon sadar betul jika suasana hati Do-hee sedang tidak baik. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari alasannya. Setelah itu, Kwon memberitahu Do-hee bahwa dia akan menandatangani kesepakatan baru dengan manusia. Setelah Kwon pergi, Do-hee menghabiskan malam memikirkan semuanya. Kwon menyempatkan diri menemui pendeta tadi dan memperingatkannya untuk menjauh dari Do-hee. Dia malah mengingatkan Kwon bahwa dia bertemu Chun Sok 10 tahun lalu ketika dia membawa ayah Do-hee ke neraka. Pendeta tersebut yakin Kwon akan lebih menyakiti Do-hee dan menyarankan dia untuk berhenti sebelum keadaan lebih buruk. Kwon pergi ke atap favoritnya dan mendapat kunjungan dari dewa. Dia ingin Kwon mencari tahu sendiri mengapa dia dan Do-hee ditakdirkan tidak akan pernah bisa bersatu. Kwon semakin khawatir jika nanti akan menyakiti Do-hee, dan dia telah mengetahui bahwa dia telah melakukan ini di masa lalu. Dewa menghibur Kwon, mengatakan kepadanya bahwa bukan salahnya dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi malam itu. Jadi ia tidak tahu kesepakatan apa yang dibuat ayah Do-hee. Setelah dari makam Chun Sok, Do-hee mampir ke Sunwol untuk mengawasi peluncuran produk terbaru yang akan berlangsung. Dia bertemu dengan Gayung yang menginginkan kebahagiaannya bersama Kwon dan mengucapkan selamat tinggal. Do-hee meminta untuk menemui Kwon dan Bokyu memberitahunya bahwa suaminya itu sedang tidak ada. Dia menyarankan untuk menunggunya di kantor. Saat berada di sana, seorang wanita datang mencari Kwon. Dia ingin membatalkan kontrak mereka karena waktunya habis. Kwon muncul entah dari mana dan menolak membantunya. Dia bilang dia bukan malaikat, tapi iblis, dan melihat wanita itu mati. Do-hee menyaksikan ini dengan ngeri dan segera bergegas keluar setelah menyadari apa arti jam di kantor Kwon. Dia pun menyadari jika ayahnya pasti juga memilikinya. Do-hee melihat sisi Kwon yang lain yang tidak menunjukkan belas kasihan. Beberapa menit kemudian, Bokyu melihat Kwon dan memberitahunya bahwa Do-hee ada di kantornya. Seketika itu Kwon menyadari dia pasti melihat sisi iblis kejamnya dan lalu mengejarnya. Pada saat yang sama Sok-hun datang dan bertanya-tanya mengapa Do-hee tampak takut pada Kwon. Kwon juga memperhatikan ini dan mundur. Sok-hun akhirnya membawa Do-hee ke kantornya dan bertanya ada apa. Do-hee mengakui bahwa dia disakiti oleh orang-orang yang dia cintai dan sekarang sangat membenci mereka semua. Sementara itu, Kwon mengunjungi dewa dan mengatakan bahwa dia benar. Kwon merasa seperti dia terus membuat Do-hee sengsara. Dewa mengatakan bahwa manusia selalu menjadi neraka bagi satu sama lain. Itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah iblis. Malamnya, Kwon menunggu Do-hee di luar kantornya dan mengajaknya jalan-jalan. Do-hee mencoba menahannya, mendiskusikan rencana Natal mereka dan yang lainnya. Namun, Kwon memintanya untuk menyelamatkan dirinya dari neraka saat ini dan kemudian melepaskan tangannya. Do-hee terlalu takut bahkan untuk berbalik dan melihat. Dia terus memanggil namanya hingga air matanya mengalir di wajah. Sedihnya Kwon telah tiada ketika Do-hee mencoba memberanikan diri melihat. Nah, gimana? Sangat seru kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.